Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nini Tias Maresti dengan NIM G02313 dari kelompok A8. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Neuroendocrine and Special Science terkait laporan praktikum anatomi book 2.3 di semester 2 ini. Jadi bagian ensefalon terbesar itu letaknya berada di fossa crania anterior et media. Dia terdiri atas dua belahan, di mana dia itu ada hemisferium kanan atau dexter dan juga hemisferium yang kiri atau sinister. Kedua hemisferium ini dia dipisahkan oleh sebuah fisura, yaitu fisura longitudinalis cerebri, dan juga dihubungkan oleh corpus callosum. Nah, dia ini ada namanya cortex cerebri, di mana dia itu seperti brain surface atau permukaan otak. Oke, next selanjutnya di sini ada lobi cortex cerebri, di mana dia jika tidak diperlakukan pembukaan menggunakan alat seperti gambar yang ini, jadi dia kalau misalnya gambar yang seperti ini, yang dia secara utuh saja dia akan terlihat 4 lobus utama, yaitu ada lobus frontalis yang warna merah, lobus temporalis yang warna kuning, lobus parietalis yang warna biru, dan juga ada lobus occipitalis yang warna hijau. Sedangkan apabila dia itu dibuka oleh sebuah alat seperti ini, dia akan terlihat lobus insularis dan juga ada lobus limbicusnya. Nah, lobus limbicus ini terutama itu dia tersusun oleh gyrus singuli dan gyrus parahipokampalis beserta unkus. Dia strukturnya mengelilingi corpus callosum dan diencephalon. Sedangkan jika lobus insularis atau insularel yang ini, dia ini adalah lobus yang terletak tersembunyi di dasar visura lateralis cerebri serta tertutup oleh gyrus frontalis inferior. Jadi dia itu letaknya di dalam sini, di mana dia itu ada unsur gyrus brevis, ada sulcus centralisnya, terus ada limen, ada gyrus longus, dan juga ada sulcus circularisnya. Oke, next selanjutnya, mohon maaf di sini ada area Broadman. Oh benar, I'm sorry, di sini ada sulcus et viscera. Nah, di sulcus atau viscera dan viscera ini, jadi dia itu merupakan bagian cekungan yang memisahkan lobus-lobus tadi. Jadi kan ada lobus parietalis, temporalis, occipitalis, dan juga ada lobus limbicus serta insulae. Nah, di sini ada sulcus atau viscera yang dia itu merupakan bagian struktur cekungan yang memisahkan lobus-lobus tadi. Nah, di sini lobus yang difokuskan itu ada, mohon maaf, sulcus yang difokuskan itu ada 4 sulcus, di mana dia itu ada sulcus centralis atau Rolando yang ini, dia itu sulcus centralis. Kemudian ada sulcus lateralis, dia yang ini, yang di bawah ini, sulcus lateralis atau Sylvius. Terus ada sulcus parieto-occipitalis yang ini, kemudian ada sulcus calcarinus atau viscera calcarina yang ini. Nah, dia itu adalah 4 sulcus yang difokuskan atau ditekankan pada materi ini. Next, di sini ada Brodmann area, di mana Brodmann's area itu adalah sebuah area yang di mana bagian-bagiannya itu dia memerankan kuncinya masing-masing dalam fungsi-fungsi otak yang kompleks dan terintegrasi. Nah, dia itu nanti masing-masing area itu akan memungkinkan pemrosesan dan respon yang efisien terhadap berbagai jenis informasi sensorik dan juga kognitif. Yang pertama di sini bisa terlihat pada gambar, di sini ada area 312, di mana dia itu berada di gyrus pars centralis. Nah, dia ini letaknya itu berada di lobus parietalis, tepatnya di gyrus pars centralis. Dia berfungsi untuk berperan dalam persepsi sensorik sentuhan, tekanan, temperatur, dan juga propriosepsi. Kemudian selanjutnya ada area 4 di sebelahnya, ada area 4 di mana dia itu merupakan gyrus parasentral. Dia adalah primary motor area yang berfungsi untuk korteks motorik primer, di mana dia itu akan mengatur gerakan motorik volunter melalui jalur kortikospinalis. Nah, selanjutnya ada area Brodmann yang 5, ya, area Brodmann yang 5 dan 7 yang di sini dia berarti agak ke belakang seperti itu, berada di lobus parietalis, di mana dia itu berfungsi untuk pengolahan informasi spasial dan juga gerakan. Dia terlibat dalam integrasi multisensorik seperti itu. Kemudian selanjutnya ada area 6. Area 6 itu yang berada di sini, berarti dia di lobus frontalis karena dia agak ke depan yang warna orange ini. Nah, dia ini berfungsi untuk perencanaan gerakan, koordinasi motorik, dan juga kesiapan motorik, di mana dia itu merupakan area motorik tambahan atau SMA. Kemudian ada area 17 yang berada di sini, di belakang, di lobus occipital, sekitar sulcus calcarina yang berfungsi untuk penting dalam persepsi visual dasar, jadi untuk visual atau penglihatan seperti itu. Kemudian area 18 dan 19 di sebelahnya, dia juga berada di lobus occipitalis, di mana dia berfungsi untuk
menginterpretasikan dan memproses informasi visual kompleks seperti warna, bentuk, dan juga gerakan. Jadi untuk visual yang kompleks, sedangkan yang tadi 17 itu yang dia lebih ke persepsi visual yang dasar seperti itu. Nah, selanjutnya ada area 39, 40, dan juga 22 yang berada di sini. Ini 39, 40, dan juga 22 yang disebut sebagai Wernicke's area atau area Wernicke. Nah, dia ini berfungsi untuk pemahaman bahasa dan penting dalam pemrosesan dan interpretasi bahasa lisan dan tulisan. Komplitnya juga terlibat dalam pemrosesan bahasa, kemampuan matematika, dan integrasi informasi visual dengan fungsi bahasa dan juga kognisi. Kemudian selanjutnya ada broadcast area yang berada di area Birdman 44 dan juga 45, di mana dia broadcast speech area, di mana dia itu berada di lobus frontalis yang inferior, di mana dia itu di frontalis tapi bagian inferior. Nah, dia itu berfungsi dalam produksi bahasa dan terlibat dalam pemrosesan bahasa lisan dan tulis serta kontrol aspek motorik dari bicara. Kemudian area Birdman 41 dan juga 42 ini dia itu merupakan primary auditory cortex, di mana berarti dia area auditori yang berfungsi untuk menerima info sensorik pendedakan langsung dari talamus, dan juga dia itu area 41 bertanggung jawab untuk proses pemrosesan awal dan persepsi dasar suara termasuk intensitas, frekuensi, dan juga lokasi suara. Kemudian area 22 itu nanti akan berfungsi untuk auditori yang sekunder seperti itu. Kemudian ada area Brodmann yang 43 yang ini yang warna biru ini. Nah, dia ini berfungsi untuk menerima dan memproses informasi rasa yang berasal dari reseptor gustatorik di lidah. Jadi dia itu nantinya bakal disalurkan melalui talamus ke area 43 yang kemudian di mana persepsi dasar rasa itu seperti manis, asin, asam, pahit, dan juga umami itu nanti diproses seperti itu. Oke, next. Kemudian selanjutnya ada tractus pyramidalis. Nah, tractus pyramidalis itu dia tuh adalah jalur saraf penting dalam sistem saraf pusat yang bertanggung jawab untuk kontrol gerakan motorik sukarela. Nah, jalur ini terutama terdiri dari akson yang menghubungkan korteks motorik di otak dengan neuron motorik di medula spinalis seperti itu. Nah, jaraknya itu dari area motorik primer dan sekunder, jadi di area 4 dan 6 Brodmann, di area 4 dan juga 6 Brodmann yang ini. Nah, kemudian dia itu berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis untuk jarak yang efferentnya seperti itu. Nah, jadi saat melewati dikus satio-pyramidalis, terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral tractus corticospinalis lateralis. Yang tidak menyilang itu adalah tractus corticospinalis yang anterior, seperti itu. Nah, jadi ini ada pathway-nya dari tractus pyramidalis, di mana dia itu kan ini ada primary motor cortex, terus ini ada internal capsule, jadi dia itu upper motor neuron ini, terus dia ke medula piramid, terus dia corticospinal tract yang lateral, terus dia di lower motor neuron kayak gini. Nah, ini di sini juga bisa dilihat dari gambar yang ini. Jadi parasan lagirus, kemudian talamus ini, terus dia melewati decussatio pyramidalis, di mana dia agak menyilang seperti itu, terus di lateral corticospinal tract-nya. Oke, next. Kemudian di sini juga ada tractus extrapyramidalis, di mana dia itu berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis menunjang fungsi tractus pyramidalis. Jadi dia itu kan dia tractus extrapyramidalis yang dia tuh di mana akan menunjang fungsi dari tractus pyramidalis itu tadi. Nah, di sini ada tractus vestibulospinalis nih yang ini. Bisa dilihat di gambar, yang ini tractus vestibulospinalis yang dia itu berfungsi sebagai keseimbangan dan juga tonus otot. Kemudian ada tractus reticulospinal, ini reticulospinalis tract. Nah, itu berfungsi yang berasal dari pons. Kemudian ada di mana dia itu kalau misalnya yang ventrolateral dia berasal dari pons. Sedangkan kalau misalnya yang lateralis, yaitu berasal dari medula oblongata. Kemudian ada tractus tectospinalis juga. Tractus tectospinalis yang ini, di mana dia itu nanti berasal dari mesencephalon menuju medula spinalis. Seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada encephalon. Nah, encephalon di otak itu dibagi menjadi 3, di mana tuh nanti ada prosencephalon, mesencephalon, dan juga rhombocephalon.
Prosencephalon itu tadi, itu nanti akan terbagi lagi ada telencephalon dan juga diencephalon. Mesencephalon itu adalah midbrain, kemudian rhombocephalon itu nanti ada cerebellum, pons, dan medulla oblongata. Nih, bisa dilihat di gambarnya ini. Kemudian yang pertama itu kan ada telencephalon atau cerebrum. Telencephalon yang ini. Jadi tadi sebagian besar udah dijelasin langsung ke yang diencephalon aja. Karena kan telencephalon itu tadi yang masuk ke lobus cerebrum tadi. Oke. Terus yang diencephalon itu tadi, diencephalon itu yang pertama ada thalamus. Nah, thalamus ini bertindak sebagai relay station atau kayak terminal gitu. Jadi untuk mampir, jadi semua sensorik itu nanti bakal mampir dulu ke diencephalon ini tadi, kecuali yang penciuman yang menuju ke korteks cerebral. Nah, kemudian dia ada hipotalamus juga di encephalon ada hipotalamus yang dia mengatur fungsi otonom seperti suhu tubuh, rasa lapar, kemudian haus, siklus tidur, dan ritme sirkadian. Kemudian dia juga mengendalikan hipofisis kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga di sini ada midbrain atau mesencephalon, di mana dia ini adalah ada tektum dan juga ada tegmentum. Oke, tektum itu nanti adalah termasuk kulikuli superior dan inferior yang berperan dalam respons visual dan juga auditori. Sedangkan tegmentum itu tadi mengandung berbagai nukleus dan jalur saraf penting yang terlibat dalam kontrol motorik dan homeostatis. Kemudian yang ketiga ada brainstem atau batang otak batang otak. Nah, brainstem itu tadi tuh yang di antara ini sampai sini tuh dia itu namanya brainstem, di mana dia itu nanti ada medulla oblongata dan juga ada cerebellum atau otak kecil. Medulla oblongata sendiri tuh dia berfungsi untuk mengontrol fungsi vital seperti pernafasan, denyut jantung dan juga tekanan darah, dan juga ada pons yang menghubungkan berbagai bagian otak dan berperan dalam pengaturan tidur, pernafasan, dan juga refleks wajah. Kemudian ada cerebellum, mohon maaf, yang tadi di brainstem tuh hanya ada medulla oblongata dan juga pons, di mana medulla oblongata itu tadi yang berfungsi untuk mengatur fungsi vital seperti pernafasan, denyut jantung, dan juga tekanan darah, dan pons yang ini di mana dia itu berfungsi untuk menghubungkan berbagai bagian otak dan berperan dalam pengaturan tidur, pernafasan, dan refleks wajah. Kemudian selanjutnya ada ini mesencephalon atau cerebellum, di mana dia itu letaknya terletak di bawah cerebrum dan belakang batang otak. Dia berfungsi untuk mengatur koordinasi gerakan, keseimbangan, dan tonus otot. Dia juga berperan dalam pembelajaran motorik dan keterampilan motorik halus seperti itu. Next, di sini ada medulla spinalis. Nah, tadi kan ada medulla oblongata. Nah, di sini ada medulla spinalis. Bedanya apa? Nah, kalau misalnya medulla oblongata tadi itu masih belum keluar dari si kranium. Sedangkan kalau misalnya medulla spinalis itu udah keluar dari kranium atau udah keluar dari bagian di kepala seperti itu. Nah, mesin sendiri ini seperti integrate center of CNS untuk transmisi sinyal antar otak dan tubuh, di mana medulla spinalis berletakan di dalam kanalis vertebralis pada kolumna vertebralis. Nanti akan dibagi menjadi 31 segmen, di mana ada 8 cervikal. Ini bisa dilihat di gambar ini. Di sini ada 8 cervikal, ada 12 torakikal, ada 5 lumbal, dan juga ada 5 sakral, kayak gitu. Nah, di medulla spinalis itu juga ada penebalan atau pembesaran yang disebut intumesentia. Di gambar kanan ini bisa terlihat struktur eksternalnya, di mana dia ada visura mediana. Nah, visura mediana posterior. Viscera mediana, I'm sorry. Ini ada sulcus medianus posterior, terus ada sulcus anterolateralis. Ini viscera mediana anterior, ada canalis centralis yang ini, terus ada sulcus intermedius posterior, ada sulcus posterolaterales, dan juga di sini ada kolumna, di mana ada kolumna posterior, yaitu cornu posterius, kolumna anterior, yaitu cornu anterius. Nah, sedangkan kalau di struktur interna medulla spinalis sendiri, yaitu ada substansia alba dan juga ada substansia grisea. Dimana kalau substansia alba itu dia warnanya putih, karena dia itu isinya adalah serabut syaraf yang terselubung mielin, di mana mielin itu yang membuat dia menjadi warna putih karena mengandung banyak lemak. Seperti itu. Ya.
Kemudian substansi alba itu akan dibagi menjadi 3 bagian, ada funiculus anterior, lateral, dan juga posterior. Sedangkan kalau substansia nigra, dia itu warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel syaraf. Di tengahnya terdapat kanalis centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Jadi yang di dalam ini ada substansia yang grisea, kemudian yang keluar itu ada substansia yang alba, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya ada nervi cranialis. Jadi nervi cranialis itu dia diurutkan berdasarkan urutan keluarannya. Itu ada nervi 1, 2, di mana dia keluar dari encephalon. Kemudian ada 3,4 sampai 5, 6, 7, 8 sampai 11, 11. Dia itu keluar dari truncus cerebri, di mana 244 mespons itu dia dari medula oblongata. Nah, jadi di sini bisa dilihat di gambar, ada nervi cranialis dari nervus 1, nervus olfactory, dan juga ada nervus 12, yaitu nervus hypoglossus. Nih, di nervus olfactory, dia itu di cavum atau kavitas nasi, ada nervus opticus di mata, ada nervus 3 oculomotorius dia di mata, untuk pergerakan bola mata, ada nervus oculomotorius, trochlearis, dan juga abducens. Kemudian ada nervus 5 trigeminal, ini dimana untuk sensorik wajah, sinus, gigi, orbita, dan rongga mulut, durameter juga. Kemudian dia ada nervus 6. Oh, maaf, nervus 6 tuh udah yang tadi. Terus ada nervus 7, nervus facialis, yang dia berfungsi untuk otot-otot wajah, dan gimana ada musculus stapedius, musculus digastricus venter posterior, musculus stylohyoid occipital, dan musculus auricularis. Kemudian ini ada nervus intermedia, ada nervus 8 vestibulocochlearis untuk vestibularis pendengaran. Oke, terus ada nervus 9, nervus glossopharyngeus untuk pengecapan, ada nervus 10, nervus vagus untuk motorik, ada nervus 11, nervus accessorius untuk musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius, terus ada nervus 12 hypoglossus untuk otot-otot yang ada di lidah, seperti itu. Berikut merupakan 12 nervi cranialis. Kemudian selanjutnya ada circulus arteriosus willisi. Nah, jadi circulus arteriosus willisi itu apa? Dia itu berfungsi penting. Dia tuh memiliki beberapa fungsi penting, di mana tuh yang pertama dia untuk regulasi aliran darah ke otak, untuk memastikan suplai darah yang adekuat ke semua bagian otak. Nah, kemudian dia juga berfungsi untuk cadangan aliran darah, yang dia menyediakan jalur alternatif untuk aliran darah jika ada penyumbatan atau penurunan aliran darah pada salah satu arteri utama. Kemudian fungsi komponen-komponen apa sih yang ada di circulus arteriosus willisi? Nah, dia itu meliputi ada arteri cerebri anterior atau ACA yang ini. Ini ada arteri cerebri anterior. Nah, dia itu berasal dari arteri carotis interna, acak kanan dan kiri itu dihubungkan oleh arteri komunikans anterior. Jadi ini ada arteri cerebri anterior, dexter, dan sinister, yang kemudian dia itu akan dihubungkan oleh arteri komunikans anterior. Kemudian ada arteri carotis interna, ada arteri carotis interna yang dia itu memberikan kontribusi pada pembentukan ACA dan arteria cerebri media. Kemudian ada arteria cerebri media yang ini. Jadi tadi arteri carotis interna itu yang ini. Nah, kemudian tuh arteri cerebri media yang ini. Nah, dia itu meskipun bukan bagian dari langsung dari circulus arteriosus willisi, arteri cerebri media itu tadi berperan penting dalam suplai darah ke otak juga, seperti itu. Nah, kemudian ada arteri komunikans posterior yang ini, yang agak ke belakang, arteri komunikans posterior, di mana dia itu menghubungkan arteri carotis interna dengan arteri cerebri. Nah, ini arteri carotis interna juga arteri cerebri, kemudian dia akan dihubungkan oleh arteri komunikans posterior, kayak gitu. Nah, dia itu berasal dari arteri basilaris. Sedangkan ke arteri basilaris, di sini juga ada arteri basilaris sendiri yang ini. Dia itu dibentuk oleh penggabungan arteri vertebralis kanan dan juga arteri vertebralis yang kiri. Oke.
Dia itu hubungan dari arteria vertebralis kanan, arteria vertebralis kiri, dia bergabung menjadi arteri basilaris. Nah, dia itu berkontribusi pada pembentukan PCA atau arteri communicans posterior yang ini. Bukan. PCA itu arteri cerebri posterior. Jadi, dia arteri vertebralis bergabung menjadi arteri basilaris, kemudian dia berperan dalam pembentukan arteri cerebri posterior. Kemudian akan menjadi arteri posterior, communicans posterior, yang menghubungkan arteri cerebri media dan juga arteri cortex internal. Kemudian dia naik lagi, ada arteri cerebri anterior, dan juga ada arteri communicans yang menghubungkan antara arteri cerebri anterior dexter dan juga sinister. Seperti itu. Oke, next di sini jadi ada optic pathway. Optic pathway ini adalah perjalanan atau jaras dari optika atau penglihatan kayak gitu, perjalanan cahayanya. Nah, yang pertama, jadi aqueous humor ada sebuah cairan yang disebut aqueous humor yang dihasilkan oleh prosesus ciliaris yang dikeluarkan menuju kamera okuli posterior, menuju kamera okuli anterior, dan didrainase ke sinus venosus sklera. Kemudian aqueous humor itu tadi berperan dalam intraocular pressure atau tekanan intraokular. Kemudian ada vitreous humor. Vitreous humor itu berbeda dengan aqueous humor, di mana vitreous itu berada di corpus vitreous, yang pada corpus vitreous itu terdapat kanalis hyaloid, yang merupakan sisa dari arteri hyaloid yang merupakan pembuluh darah embrional untuk vaskularisasi lensa seperti itu. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan media refrakta, di mana media refrakta itu ada 4, ada kornea, aqueous humor, lens, vitreous humor. Kornea itu kornea yang ada di sini, kornea, terus ada lens atau lensa ini, dan juga ada aqueous humor tadi yang dikeluarkan, yang dihasilkan oleh proses ciliaris, dan juga ada vitreous humor yang berada di corpus vitreous seperti itu. Nah, selanjutnya terkait jalanannya perjalanan cahaya itu seperti apa? Jadi awalnya tuh di retina. Cahaya mengenai retina, di mana retina ini adalah akses masuk mata kita. Terdiri dari 2 jenis fotoreseptor, ada sel konus dan juga ada sel basilar, yang merupakan neuron yang mendeteksi cahaya. Sel basilar ini terletak di perifer retina kita, mereka memproses tingkat cahaya rendah dan gerakan. Sel konus, terutama di pusat retina kita, membedakan warna dan detail. Kemudian ada nervus opticus yang kemudian akan mengirimkan informasi visual dari retina ke otak kita. Lalu di otak kita, tepatnya di chiasma opticum, bayangkan ini seperti persimpangan. Jadi ini adalah tempat di mana syaraf itu syaraf silang, memungkinkan primary cortex mendapatkan informasi dari kedua mata seperti persimpangan yang sibuk. Ini adalah tempat di mana informasi visual itu tadi disortir dan dibagi menjadi bagian-bagian komponen untuk pengolahan lebih lanjut. Lapangan pandang kiri itu diproses oleh sisi kanan atau hemisfer cerebral, vice versa, bergerak sepanjang tractus opticus menuju thalamus. Lalu pada nukleus geniculatum lateral pada thalamus itu tadi, jadi dia itu dibayangkan sebagai pagar tol pusat, pagar tolnya, di mana dia itu merupakan pusat tempat semua informasi sensor berhenti untuk masuk. Nah, dari sini informasi visual itu diorganisir dari retina dan dikirim ke korteks primer. Seperti jalan raya itu ada satu di setiap sisi thalamus kayak gitu. Kemudian ada optic radiations, di mana radiasi optik itu tadi, dia itu adalah akson atau serat syaraf yang mengirim informasi ke visual korteks kita. Jadi dia ke visual lagi, visual di korteks kita, di mana visual korteks inilah tempat di mana gambar yang diterima dari retina Anda mulai diproses. Nah, visual cortex itu memiliki 6 lapisan dan merupakan awal dari proses otak dalam menafsirkan dan mengenali apa yang Anda lihat. Dalam lapisan-lapisan ini, persepsi ke dalam diproses dan bentuk warna serta gerakan dipersepsikan. Seperti itu. Oke. Terkait optic pathway, jadi dia itu di sini ada left visual cortex sama right visual cortex, di mana kalau misalnya yang ya betul. Jadi lapangan pandang yang kiri itu tadi diproses oleh sisi yang kanan atau hemisfer cerebral vice versa bergerak sepanjang tractus opticus menuju thalamus kayak gitu. Oke.
visual field of the eye. Jadi terakhir gini. Oke, next. Selanjutnya ini ada extraocular muscles, di mana dia tuh otot-otot yang bekerja pada extraocular, di mana dia itu di sini ada musculus levator palpebrae superioris, kemudian ada di musculus levator palpebrae superioris itu tadi akan menginervasi nervus 3, kemudian ada musculus obliquus superior yang akan menginervasi nervus 4, kemudian obliquus inferior yang diinervasi oleh nervus 3, musculus rectus superior, musculus rectus inferior dan juga musculus rectus medialis yang juga diinervasi oleh nervus 3, kemudian ada rectus lateralis yang dia diinervasi oleh nervus 6. Nah, oke. Ini di gambar juga bisa terlihat ada muskulus-muskulusnya. Jadi dia yang paling atas ini ada musculus levator palpebrae superioris. Oke, terus ada musculus obliquus superior, ada musculus ini rectus superior. Kemudian di sini ada musculus rectus medialis, ada musculus obliquus inferior, ada musculus rectus lateralis. Ini juga sama, tapi dia tampak superior. Ini ada bersifat otot intrinsik mata yang ada muskulus-muskulus itu tadi. Next. Kemudian lanjut ke sistema nervosum autonomicum, di mana dia tuh ada syaraf simpatis dan juga ada syaraf parasimpatis. Nah, perbedaannya itu apa? Jadi kalau misalnya saraf parasimpatis itu tadi, dia itu terkait efek fisiologisnya. Kalau simpatis itu fight or flight, kalau misalnya yang parasimpatis itu dia rest and digest atau read and take a poop. Kemudian berdasarkan distribusinya, kalau saraf simpatis itu dia segmen thoracolumbar, sedangkan kalau saraf parasimpatis itu dia segmen craniosacral. Kemudian lokasi preganglioniknya, kalau misalnya simpatis itu dia di cornu lateralis atau nucleus intermedia lateralis, cornu lateralis medulla spinalis atau NILCLMS, segmen medulla spinalis segmen T1 sampai L2 atau thoracolumbar. Kalau misalnya yang parasimpatis itu dia berada di nukleus saraf cranial 3, 7, 9, dan 10 dan substansia grisia medulla spinalis segmen 2 sampai segmen 4 craniosacral. Nah, kalau misalnya berdasarkan panjang aksonnya, kalau misalnya yang simpatis itu dia neuron preganglionik memiliki akson pendek dan neuron postganglioniknya aksonnya panjang kalau misalnya yang di simpatis, dan kalau misalnya yang di parasimpatis itu dia preganglionnya itu akson panjang, sedangkan postganglionnya itu aksonnya pendek, seperti itu. Terus perbedaannya berdasarkan neurotransmitternya juga, dia kalau misalnya yang simpatis itu dia melepaskan asetilkolin aja atau ACH, preganglionnya melepaskan ACH dan juga postganglionnya dia melepaskan norepinefrin, sedangkan kalau parasimpatis itu yang melepaskan asetilkolin aja, baik preganglionik atau postganglionik seperti itu. Ini juga ada gambarnya. Next, di sini ada cranial nerves modality. Nah, cranial nerves modality tadi dia itu ada 8. Oke. Di mana dia itu merupakan tipe-tipe modalitas kayak gitu. Ada GSE, GVE, SVE, GVA, SVA, SVA, GSA, dan SSA. Arah rangsangan aferen itu jika rangsangan tersebut berjalan dari reseptor organ ke sistem saraf pusat. Sedangkan kalau eferen itu berasal dari sistem saraf pusat ke efektor organ, seperti itu. Oke. Contohnya, jadi 3, 4. Jadi tipe-tipe modalitas itu tadi, contohnya kalau misalnya yang GSE, General Somatic Efferent, itu dia berfungsi atau dia modalitas pada motorik untuk otot skelet umum. Contohnya kalau misalnya yang SVE atau Special Visceral Efferent, dia itu untuk motorik untuk otot skelet yang berasal dari brachial arch. Contohnya otot panggungnya dan juga mimik. Terus yang spesial lagi itu ada spesial
Visceral afferent, dia itu sensorik untuk indera khusus dan juga derivat GIT seperti penciuman, pengecap, dan ada hubungannya dengan makan atau pencernaan seperti itu. Oke, next. Nah, di sini juga udah terlihat kalau misalnya contoh-contohnya nervus dengan modalitasnya itu apa di tabel ini. Kalau misalnya olfaktorius yaitu modalitasnya SPA, berarti Special Visceral Afferent. Terus kalau misalnya nervus opticus yaitu SSA, di mana dia itu merupakan Special Somatic Afferent. Kan? Ya, kemudian kalau oculomotoris itu dia double, ada GSE dan GBE, trochlearis GSE, dan juga sebagainya. Oke, next. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun materi yang tidak sesuai. Mohon untuk perbaikannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.